Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurafita dari kelas 11 TKJA. Dan di video kali ini saya akan mempresentasikan yaitu konsep komunikasi data dengan alur transmisi data bawah hingga ke layar atas OSI. Apa itu OSI? OSI layar adalah sebuah perangkat komputer yang memiliki aplikasi sebagai alat kerja dari berbagai BIOS. Dengan gabungan dari model arsitektural pada jaringan yang dapat dikembangkan oleh Badan Internasional di Eropa pada tahun 1977 sebagai sistem open system. Pengertian OSI layar model OSI atau model OSI. Open System International atau biasa disingkat OSI adalah sebuah model referensi dalam bentuk kerangka konseptual yang mendefinisikan standar koneksi untuk sebuah komputer. Nah, tujuan dibuatnya model referensi OSI ini adalah agar menjadi rujukan untuk para vendor developer sebagai produk atau software yang mereka buat dapat bersifat interconnect, yang berarti dapat bekerja sama dengan sistem atau produk lainnya tanpa harus melakukan upaya khusus dari si pengguna. Nah, ada 7 application layer. Yang pertama, application 7 berfungsi menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan, contohnya SMTP. Yang kedua, presentation 6 berfungsi memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima, contohnya JPG, GIF, HTTPS, SSL, TLS. Version 5 berfungsi membentuk koneksi kemudian memutuskan ketika seluruh data telah terkirim, contoh NetBIOS, PPTP. Transfer 4 berfungsi mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan, contohnya TCP, UDP. Network 3 berfungsi menambahkan alamat jaringan pada paket, contohnya router, layer 3 switch. Data link 2 berfungsi menambahkan MAC address pada paket, yaitu contohnya switch. Dan terakhir, physical 1 mengirimkan data melalui media transmisi, contohnya hub, NIC, dan kabel. Cara kerja OSI layar. Yang pertama-tama data dibuat oleh host A, kemudian data tersebut turun dari aplikasi layar sampai ke physical layer, atau dalam proses ini data akan ditambahkan header setiap turun satu lapis kecuali pada physical layer sehingga terjadi enkapsulasi sempurna. Nah, yang kedua, data keluar dari host A menuju kabel dalam bentuk bit atau kabel bekerja pada physical layer. Yang ketiga, data masuk ke hub, tetapi data dalam bentuk bit tersebut tidak menghalang proses apa-apa karena hub bekerja pada physical layer. Nah, yang keempat, setelah data keluar dari hub, data masuk ke switch bekerja pada data link layer atau layer 2. Maka data akan naik sampai layer 2, kemudian dilakukan proses. Setelah itu data turun dari layer 3 kembali ke layer 1 atau physical layer. Yang kelima, setelah data keluar dari switch, data masuk ke router. Karena router bekerja pada layer 3 atau network layer, maka data naik sampai layer 3, kemudian dilakukan proses. Setelah itu data turun dari layer 3 kembali ke layer 1, dan data keluar dari router menuju kabel dalam bentuk bit. Dan yang keenam, pada akhirnya data sampai pada host B. Data dalam bentuk bit naik dari layer 1 sampai layer atas 7. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau yang tidak disengaja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.